Oke, selamat datang di GTA Channel paling canggih di 2020. Oke guys, dari kemarin kalian nanya ke gua langsung, Bang, Kenapa review selalu monitor gaming mulu? Nah, ini kali ini nggak gaming guys. Dan jujur aja gue suka banget, tapi ya sayangnya kali ini ya video kali ini nggak disponsor ya sama yang bersangkutan ya. Dan kalian bisa lihat di depan gue ini udah ada mic, dan thank you banget buat kalian, kita bisa upgrade ke mic kayak gini, dan gue udah nggak usah di sini, enak banget. Sebel banget gue. Ya, semoga mic ini bagus dan kalian bisa dengar suaranya. Ya, gue harap kalian suka di video kali ini. Oke guys, jadi ini banyak banget di request sama kalian, dan dia menuntut productivity jarang gua review, dan langsung gua review yang paling tinggi, yaitu Dell U2720Q monitor super imba di 27 inch dengan 4K resolution. Oke, kita langsung masuk ke dusnya. Di sini kalian bisa langsung lihat dan ngerasain kemegahan monitor ini dari desainnya, dari polesan dusnya. Dan gue inget banget dulu pas gue review U2419H, dimana memang standnya itu bikin ngiler abis. Entah itu kita sebagai pemakai atau kita sebagai customer dari orang yang make monitor ini. Jadi di hadapannya udah mantep banget dari belakang. Di dusnya juga nggak banyak tulisan guys, memang simplicity banget. Bahkan tipe monitornya aja ditulis kecil banget di bagian atas monitor sebelah kanan ya, kalau buat gue sebelah kanan. Dan dus ini mengejutkan sekali, kalau dilihat dari lebar dus ini nggak kelihatan dus ini berat guys. Jadi kayak slim aja gitu. Tapi pas angkat guys, kalian tahu ini berat banget, dan pas gue timbang itu memang beratnya nggak masuk akal. Itu di 9,5 kg. Kayaknya ngos-ngosan banget gara-gara mic baru. Bukan dusnya tuh asik, dan di dalamnya juga ditata rapi, memang menunjukin ini monitor spesial. Aksesoris yang kita dapat, yang pertama ada satu kabel DisplayPort, berikutnya ada satu kabel USB-A to USB-C, ini untuk USB hub-nya, satu kabel USB-C to USB-C, satu kabel power, dan kita di sini nggak dikasih adapter, yang artinya tipe adapter monitor ini di dalam. Oke, sebelumnya gue mention dulu di situ, yang di bagian sini nih, di bagian kanan itu ada USB-C yang tadi gue bilang. Itu memang colokannya, memang itu juga portnya tandanya buat USB hub gitu ya, logonya itu buat USB hub. Tapi gue tadi coba colok dari gue punya kabel USB-C to USB-C tentunya, jadi pas gue colok handphone gue itu jalan aja, dan menurut gue menarik ya. Casnya juga lumayan cepet ya guys ya. Di situ di bagian kanan itu menurut gue membuat clean, dan di situ kan ada dua port, satu ketika USB hubnya kalian colok ke PC, yang berikutnya USB-A-nya itu kalian bisa colok dongle mouse gitu ya. Berikutnya kita dapat stand monitor dan kaki monitor yang udah beberapa kali kita lihat di seri U yang lainnya. Di 2419H ada 2719D yang pernah kita review sebelumnya. Dan ini adalah salah satu seri U ya, menurut gue ya, tipe kayak gini adalah salah satu monitor terbaik dalam ergonomis menurut gue. Kualitasnya clean banget, smooth banget, kalau kita bilangin ergonomic stand-nya itu smooth banget buat gue. Terbaik, gue bisa bilang terbaik di kelasnya. Bahkan bukan hanya terbaik di kelasnya guys, ini terbaik yang selama ini gua rasakan. Bagian belakang monitor ini bisa kita lihat portnya yang diberikan. Yang pertama ada satu port power tentunya, berikutnya ada satu port HDMI 2.0 yang udah pasti support 4K, satu port DisplayPort 1.4, satu USB 3.0 Type-C yang udah support video input ke monitor ini dengan 90 watt power. Jadi bisa langsung cas laptop kalian dengan USB-C. Tentunya gue recommended laptop-laptop yang udah Thunderbolt 3. Berikutnya ada satu audio out. Berikutnya ada dua port USB 3.0 Type A downstream. Di samping kanan monitor ini juga masih dikasih dua port lagi, satu USB 3.0 BC 1.2 yang udah support power delivery 2 ampere. Dan berikutnya ada satu lagi USB-C sebagai USB hub port. Pemasangan kaki di monitor Dell yang seri U ini selalu bikin gue terkesima dengan simplicity-nya, dan juga gue suka banget pemasangannya itu mudah banget tanpa mur dan baut. Bukanya juga gampang, tinggal sekali pencet beres aja. Semua port bagian belakang udah menghadap ke bawah, jadi cocok banget buat kalian yang mau pakai bracket di monitor ini, ya mentokin ke tembok bisa aja langsung. Overall secara keseluruhan monitor ini di bagian belakang udah terbuat dari bahan yang mewah ya guys ya. Kalau kalian lihat warnanya itu kayak space gray-nya MacBook lah gitu. Dimensi monitor ini di 61 x 35 cm dengan ketebalan paling tipis di ujung kiri dan kanan itu di 1,4 cm, dan menembal semuanya ke tengah kira-kira sampai 3 cm. Bodi belakangnya Space Gray itu terpisah oleh lubang angin di bagian atas, kalian bisa lihat dengan panel depan. Dan kalau kalian perhatiin, lubang angin itu seakan-akan memutari ke semua monitor itu ya. Jadi kayak
di sekeliling monitor itu. Dan pastinya lubang angin itu dibutuhkan banget karena 4K itu menurut gue generate heat cukup tinggi ya. Kalau gue pegang di sini udah anget pada gue ngapa-ngapain, mungkin mirip dengan monitor 240 Hz gitu ya. Panel bagian depan kalau kalian perhatiin bener-bener itu semuanya warna hitam, dan yang paling mantap itu pada saat pemandangan kalian dari depan karena monitor ini no bezel. Jadi semuanya bezelnya cuma panelnya aja ada bezel di sini. Ya. Bezel di panel untuk ketiga sisi itu di 0,6 cm, sedangkan di bagian bawah itu lebih tebal sedikit di 1 cm dengan logo Dell di tengahnya. Untuk 27 inch menurut gua panel ini udah tipis, bezelnya itu udah mantep banget di bagian dalamnya, dan ini bezel no bezel juga ya. Spek yang belum gue sebutin antara lain yang pertama 27 inch IPS panel 8 bits plus FRC. Ini dua kualitas tinggi banget sih menurut gue ya. Karena dimana 10 bit murni harga sekarang tuh masih bener-bener nggak masuk akal. 4K resolution 163 pixel per inch PPI. Display area sampai 92,04% karena no bezel, dan 4 bezelnya super tipis untuk 27 inch. Kontras rasionya ini di 1300 banding 1 guys. Ini bener-bener nggak biasa guys ya untuk panel IPS, karena bener-bener jarang. Biasanya gue lihat panel IPS itu mentok di 1000 banding 1, dan ini bisa dipush ke 1300 banding 1 yang membuat warna di monitor black ya, warna black di monitor ini mantep banget. Harga monitor ini kita bisa dapetin di harga 8,5 juta sampai 8,9 juta dengan garansi full 3 tahun, dan garansi itu mencakup on-site support, artinya bisa di pick up di tempat ya. Jelasnya kalian nanya ke garansi Dell lebih lengkap ya, karena gue takut salah aja karena bukan gue yang ngurusin garansi. Total yang berperang di kelas ini ada 4 monitor termasuk Dell ini. Yang pertama ada LG 27L850 di 8 juta 27 inch 4K 350 nit IPS panel, BenQ EW3270U di 7,7 juta 32 inch VA panel, USB-C HDR10 speaker tapi nggak ergonomic stand. Monitor BenQ tipe 32 inch ini saat ini yang termurah. BenQ EW2780 di 9,6 juta 27 inch IPS panel 4K HDR10 plus speaker tapi tanpa ergonomic stand. Sekali lagi nggak ada ergonomic stand. Oke guys, di sini gue masukin mode OSD-nya. Kita langsung dihadirin sama brightness dan contrast. Turun, kita input source. Nah di input source di sini kalian bisa auto select mau on atau enggak off. Jadi misalnya kalau kalian colok HDMI bisa nge-prom juga dia. Nah di sini bisa di on dan off. Kan bisa lihat di sini, gue kasih lihat nih, auto selectnya on atau off biasa. Nah di sini ada preset mode, ya seperti biasa ya. Preset mode merubah warna gitulah. Dia bikinin sistem berubah warna buat kalian. Di sini ada input color format, RGB atau YPE. Ini sebenarnya fungsi buat apa kalau kalian tahu? Mungkin komen di bawah gitu ya, warna ini. Gue nggak terlalu ngerti ini maksudnya buat apa. Dan response time di sini kalau kalian mau fast. Efek ke motion blur, kalau kalian fast rendahin input lag cuma ya membuat dia punya motion blur naik gitu ya, nggak make sense. Nah di sini ada USB-C prioritization, mau fungsinya kemana guys, mau high resolution atau high speed data gitu ya. Oke guys, kita masuk ke bleeding test seperti biasa. Di sini monitornya gue bisa bilang yang ini clean ya. Gue lihat dari atas sering-sering di sini bleeding tuh di pinggir takutnya. Gue liatin dari bawah coba. Ya, semuanya bagus, itu cuma reflection gua doang. Oke, kita masuk ke bagian hitam. Rapih, bagus, bersih. Gua mau lihat dari bagian kanan. Ya, ini masih make sense, ini bagus banget. Dia nggak ada press jelek gitu ya. Ya sedikit gue mau highlight untuk ergonomic stand-nya di monitor ini. Gue pikir bakalan the best kayak 2719D. Tapi ternyata ini oke-oke aja ya guys ya, karena menurut gua panelnya ini berat. Sedangkan stand ini dibikin sama aja dengan 27 inch yang tipis itu. Sehingga ya kalian bisa lihat pada saat gue head adjustment gitu, bagian kakinya itu agak goyang-goyang. Dan ada bagian yang gue kurang suka. Yang gue kurang suka adalah pada saat kalian vertikal nih, kalian agak gak dikasih tahu gitu ya, batas mana kalian udah sejajar. Itu gue gak suka. Kurang suka aja gue. Terus di bagian swivelnya ini juga nggak ada tanda kalian udah sejajar sama plat ini, jadi ya kalian harus menggunakan mata kalian. Nah itu kan kayak agak miring gitu ya. Nah gue nggak tahu nih karena nggak ada patokannya di sininya. Bagusnya ya dia udah bisa ke kanan, dia udah juga bisa ke kiri. Tapi pastikan sekali lagi ketika kalian mau vertikal, chin itu kalian harus dorong dulu ke depan, baru kalian vertikalin supaya nggak mentok. Karena biasa itu 27 inch. Ya masalahnya di situ aja sih kalau vertikal. Ya, jadi nilai overall yang bisa gue lihat dan gue ambil di sini, Dell memberikan pilihan terbaik di kelasnya, dan mungkin di 2020 ini memang ini adalah monitor terbaik yang fokus banget pada kalibrasi warna. Jadi gue bisa bilang Dell U2720Q ini
adalah kode tertinggi yang bisa dituju bagi atau untuk seseorang yang benar-benar fokus pada productivity, color calibration, editor foto ataupun video karena warnanya. Tapi pastikan guys, PC kalian kuat dan ya nggak mungkin lah ya, menurut gua nggak make sense kalau PC kalian 5 juta tapi monitor kalian hampir 9 juta. Gua rasa orang yang bakalan beli monitor ini PC-nya itu mungkin 10 juta minimum ya. Minimum 10 juta sampai 15 juta. Dan editor juga menurut gue cukup berat ketika dia mau ngedit di 4K. Apalagi gua rasa footage dia 4K ya. Karena nggak make sense dong kalau lu footage Full HD tapi lu ngedit di monitor 4K. Ya bisa juga, cuma agak sayang gak sih? Ya tergantung ya. Kalau lu punya duit kenapa enggak gitu ya. Ya itu aja. Harga 9 juta monitor. Apa kalian mau? Menurut kalian kayak gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan gua akan baca satu persatu. Dan jangan lupa komenin sound kita kali ini, apakah ini bagus atau enggak, karena ini mic mahal by the way. Thank you banget yang udah nonton. Gue Aldwin. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Jangan lupa ikutan giveaway kita. Sayangnya di monitor belum sanggup di giveaway. Doain guys, doain kita bisa giveaway. Ngomongin sini, doain kalau kita bisa giveaway. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTA ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran, apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTA ini mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTA ID. Buat teman-teman sekalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTA. Salam GTA dan tetap